Oke, balik lagi sama Dana di sini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi, Iya. sama temen gue kali ini. Temen gue perempuan. Jarang gue ngobrol sama perempuan. Casingnya doang perempuan. Iya sih. Rata-rata tuh temen perempuan gue tuh, kalau yang mau temenan sama gue tuh rata-rata lebih ke arah maskulin dibanding feminin. Gak sopan. Nah, kita ngomongin apa hari ini? Namanya Resa, by the way. Hmm, Apa ya? Lo pancing dong. Lo pancing. Iya, pancing ya. Nanti gue Nih gue menjawab. kan gue sebenarnya memenuhi undangan lo. Cuma memenuhi Iya. undangan. Dan gue Ngomong- menyesal. karena lu tiba-tiba nanyain gue kayak lu mau ngomongin nggak soal soal broken home gitu kan, Hmm, yang which is lu dari keluarga broken home, hmm, iya gak sih? betul. Mungkin lu ceritain dulu lu broken home-nya gimana gitu. Hmm, jadi gue tinggal sama nyokap gue. Ayah gue ada sebenarnya di Jakarta. Udah divorce lama. Bukannya bokap lu nggak di Jakarta ya? Ada baru tahu kan lo, tapi Gue emang baru tahu. gue nggak bilang Lu sih nggak sama cari? siapa cari dan Oh. I visited him regularly sebenarnya. Oh gitu. Uh-uh. Gue baru tahu ini. Iya. Anjir, gue temenan sama lu 13 tahun bangke. Tapi Terus lu nggak pernah ngasih tau ini. Dari sebelum gue operasi sih dia pindah ke Jakarta. Pindah kemana? Pindah ke Jakarta dari sebelum nggak lama sebelum gue dioperasi dia pindah ke sini. Divorce-nya udah lama pas gue umur 14 tahun. Sekarang gue berapa? 30. Ya, jadi Berarti udah 16 lama tahun. banget. Terus apa lagi ya? Nak? Kenapa penyebab divorce lu tau gak? Penyebab ini one thing I like about my family is that my father and my mother tidak disclose alasannya kenapa. Jadi mereka pisah secara diam-diam. Kita yang gue dan kakak gue tidak. Lu nggak pernah coba cari tahu gitu? Kayaknya gue tahu, tapi gue nggak pernah. Nggak pernah mengkonfirmasi. Gue nggak pernah mengkonfirmasi. Why? Kayaknya maksudnya itu kayak memberikan ruang juga nggak sih buat bokap nyokap lu untuk punya privacy untuk gitu. untuk mereka simpan sendiri kayak gitu. Enggak sih, maksudnya. Tapi lu nebak-nebak. Tapi gue punya asumsi gue sendiri dan Lu gue yakin. mau lu share nggak asumsinya? Gue yakin itu benar. Jadi bokap gue itu ini suka apa? Enggak gue share gitu. Tapi itu kelakuannya dia memang Kayaknya ini berhubungan dengan perempuan gak sih? Kayaknya itu. Oh, ya betul. Iya, ya, tapi biasalah kenakalan laki-laki. Enggak biasa juga Tapi- sih maksud gue. Ya itu yang biasa menjadi penyebab perceraian. Iya. Yang mana laki-lakinya suka tidak setia gitu. Mungkin bahasanya gitu. suka flirting. Ya itu, cuma itu kan dugaan lu kan, tapi sebenarnya itu nggak lu konfirmasi juga. Itu nggak gue konfirmasi, tapi gue yakin itu 100% benar. Tapi nyokap gue juga nggak bilang yang gimana, bokap gue juga nggak bilang yang gimana. Intinya adalah actually sebenarnya kita di keluarga gue ya we're fine gitu, we're like a normal family. Jadi kayak kalau misalnya ditanya sedih apa enggak, biasa aja sih. Maksudnya kayak kenapa gue bisa bilang biasa aja, karena gue masih mendapatkan perhatian dari bokap gue, masih mendapatkan perhatian dari nyokap gue juga. Apa ya, kayak cuma beda rumah gitu. Kalaupun gue ini it happen ini happen sekarang atau dulu? Several months. Ini baru. Sekarang. Oh, ini baru. Maksudnya pada saat mungkin lu bisa mulai dari pada saat dulu bener-bener mereka pisah gitu. Pas pada saat lu SMP dong berarti? Sampai pas gue ulang tahun. Mereka divorce-nya. Mereka kasih taunya gimana? Gue juga penasaran sih kalau divorce. Dulu apa tiba-tiba bokap lu pergi gitu aja dari rumah? Gitu. Jadi waktu itu sempat nggak pulang lama sih. Dan gue mau nyokap gue cukup tangguh menghadapi bokap gue. jadi gue yakin ketika mereka berdua sudah memutuskan untuk berpisah, dan bokap gue pun waktu itu kayak
kayak nggak mempersulit prosesnya. Paham gak? Itu cerai itu nggak mudah, men. Iya betul. Dan bokap gue mendukung supaya prosesnya itu tidak berbelit-belit. Ini proses di pengadilannya gitu-gitu, kawas segala macam. Maksudnya bukan malah justru ya udahlah biar cepet gitu ya. Dari bokap lu tuh lebih ke arah gitu. Iya. Dari bokap gue kayak gitu, biar lebih cepat aja. Gitu. Tapi maksud gue kalau gue ya kalau misalnya ditanya ngerasa beda apa enggak sih, karena nyokap sama bokap gue tuh bisa menempatkan posisi. Kayak misalnya waktu itu si Hana masuk ke rumah sakit tuh. Hana tuh ponakan lu ya? Ya, ponakan gue. Dirawat lama, lupa gue 6 hari atau lebih. Bokap gue nginep men di sana. Dan nyokap gue bisa menempatkan dia, maksudnya bisa menyesuaikan gitu. Oh ya udah, ini kakek mengunjungi cucunya. Jadi kayak no big issue gitu. Iya, ya biasa aja sih. Maksudnya cuma di antara mereka nggak ngomong aja, udah kayak gitu. Tapi kalau ke anak, ke cucu, maksudnya bokap gue mau berbuat apapun ke anaknya atau ke cucunya, that's okay gitu. Gimana? Tapi maksudnya gue penasaran dulu sih waktu lo pada saat remaja itu menghadapi hal ini tuh gimana? Ada depresi kah? Kan biasanya apa yang digambarkan orang dari keluarga yang broken heart kan broken gitu home. broken home itu jadi narkoba lah, jadi apalah karena ada pelarian ada emosi apa nggak sih yang lo sempet alami dulu gitu? Sedih iya, cuma kalau ini juga nih yang gue kenal beberapa orang yang broken home juga, dan actually we're all fine. Maksudnya kayak gue dulu baca majalah apa ya, gue lupa. Ada intinya adalah si narasumber di dalam majalah tersebut bilang sebagai anak jangan menyalahkan diri. Gue kenal beberapa orang yang sama-sama dilabeli broken home. Dan lu baca majalah tadi? Ya, dan ada waktu itu ada narasumber si penulisnya itu bilang kalau misalnya orang tua cerai itu kan majalah remaja ya. Si psikolognya itu bilang jangan salahkan diri kalian gitu. To be honest, gue nggak pernah menyalahkan diri gue karena orang tua gue bercerai. Berarti nggak selain kesedihan tapi nggak ada satu emosi yang lu luapkan atau apa gitu? Kayak nyesel gitu juga nggak ada sih. Maksudnya kayak benci sama orang tua lo kenapa mereka melakukan hal itu kayak gitu? Nggak ada. Nah ini yang gue pengen semua orang tua tuh tahu juga nih, sebagai anak yang dilabeli broken home. Kalau misalnya someday amit-amit lo separate sama pasangan lo, terus anak lo ingin mengunjungi orang tua yang satu lagi, please don't push si anak itu untuk untuk membenci orang tua yang satu lagi gitu. Kayak misalnya gini, kadang-kadang kasusnya tuh ada dua nih. Yang pertama lo bilang kalau misalnya bapak kamu tuh gini kayak gitu. Yang tujuannya membuat lo benci sama si orang itu, sama orang tua lo yang satu itu, dan gak pengen ketemu. Itu gak mungkin, men. Yang namanya anak, mau sejelek, mau seburuk apapun orang tuanya itu nggak akan bisa benci. Terus yang kedua, jangan pernah lo bilang ya nggak apa-apa kamu main aja ke rumah ayah atau ibu gitu. Terus pas lo nyampe sana lo dicariin, disuruh pulang, terus dibilang gini, emang nggak kangen sama ayah atau ibu yang di sini, kayak gitu. Maksud gue itu kayak tapi kayak dia pelat gitu loh. Nah, iya gue paham sih, kayak dia adu domba gitu ya. Kayak lo tuh kayak lo disuruh milih ayah atau ibu, itu jangan kayak gitu. Yang kayak gitu sih buat don't compare each other kan jatuhnya kan. Dan jangan jangan meminta anak untuk membelah kasih sayangnya gitu. Kalau gue sih ngerasanya kayak waktu itu gue disuruh milih mau milih ayah atau ibu gitu. Oh, lebih ke arah keselnya tuh kayak gitu karena lu harus menentukan pilihan. Lu lebih ke arah kayak aduh kok walaupun udah bisa ini tapi gue kayak nggak diperbolehkan atau nggak diberikan pilihan buat ketemu orang tua gue yang lain gitu. Orang tua gue yang satunya gitu. Kalau ketemu boleh, lebih
lebih ke jangan mendoktrin gue untuk Oh, membenci aja sih I kayak see. gitu. Karena Tapi it happened dan itu yang membuat lo kesal gitu maksudnya. iya Iya kan? tapi kalau dibilang nyesal sama keadaan bokap nyokap gue pisah, enggak sih. Maksudnya that's the best solution in our family sih kalau menurut Kenapa gue. gitu? Kok ini ada gangguan lagi ya? Why? Bentar. Kabel yang mana nak? Gue nggak tahu. Gue juga bingung nih. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Keren lu jangan rese. Enggak ini. It's not happen usual loh. It never happened before. Ya, it's never happened before. Kayak settingannya semua udah bener deh. No, Ada gelombang yang lain, jangan-jangan. Gue tidak menyentuh apapun. Iya, lu. Ya udah. Tadi sampai mana kan gue lupa. Ini akan gue kan tadi segitu. Ya intinya adalah kalau ditanya gue menyesali keadaan apa enggak, gue sedih apa enggak sama keadaan sekarang sih enggak. Dulu iya mungkin. Ya namanya anak ya. Biasanya berdua terus tiba-tiba di rumah sendiri, cuma ada satu orang tua yang kayak gitu, dan mau nggak mau kan nyokap lo jadi harus banting tulang, waktunya buat lo juga berkurang, itu pasti sedih. Cuma kalau sekarang kayak udah mikir, that's the best solution we can maksudnya ini adalah way out yang lebih baik dibanding mereka berdua tetap satu rumah tapi ya nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya kan. Sepakat sih yang kayak gitu. Nah, oke. Itu yang lo alami kan sekarang. Nah, banyak gak sih akhirnya sekarang persepsi orang itu terhadap, nggak, maksudnya lu banyak open gak sih ke orang kalau lo nih dari, karena nggak banyak orang yang mau open kan akhirnya, bahwa karena banyak judgement sih lebih tepatnya. Ya, itu balik lagi yang kayak tadi gue bilang bahwa anak-anak yang dari broken home tuh biasanya dijudge sama orang, dia hasilnya akan jadi abnormal juga di masyarakat, kayak dia jadi narkoba, dia jadi berandalan gitu kan misalnya, atau dia jadi ya yang sekarang gue lihat sih lu pastinya nggak narkoba dan nggak berandalan banget sih, atau jadi abnormal lah intinya sama masyarakat. Nah, lu sering dapat persepsi seperti itu nggak sih ada? Atau apa yang lu dapat dari orang-orang yang tahu misalnya kalau lu dari broken home, dari bokap nyokap lu divorce gitu? Biasanya sih gue nggak pernah secara frontal kasih tahu bokap nyokap gue cerai. Biasanya kayak ngasih clue doang. Jadi cuma bilang ibu yang kayak gitu. Dia suppose mereka yang bisa baca sign itu sih biasanya ada yang nanya lebih lanjut, ada yang udah stop. Nah biasanya yang nanya lebih lanjut itu open aja sih gue. Dan apa yang respon mereka ketika mereka tahu lu from broken home, broken hearted, kenapa broken hearted mulu sih gue tadi broken home family. Itu udah kayak itu kan anjir. Bucin lo masih ada. Biasa nggak enaknya adalah mereka selalu minta maaf. Yang gue nggak tahu kenapa mereka harus minta maaf gitu. Mereka pasti selalu sorry ya gitu kan. Iya. Ya maksudnya udah kayak melakukan salah kan. Kayak nggak enak, menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak disinggung. Padahal sebenarnya kalau gue ditanya kayak gitu, gue sangat biasa saja. Mau lu nanya apa bokap sekarang di mana, yang kayak gitu juga that's okay for me. For you now, atau sebenarnya itu dari dulu oke. Maksudnya dari lu nggak pernah kena bullying juga kan pada saat SMP atau SMA, atau kena sesuatu yang nggak punya bapak gitu kayak gitu nggak sih? Nggak cuy. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Biasanya tuh malah orang-orang sih lebih nanya ke kangen gak sama ayah ya kayak gitu. Cuma gitu aja. Tapi kalau dibully nggak punya ayah sih nggak pernah kan? Actually we are a normal family. Bedanya adalah gue ya itu yang tadi yang gue sempat bilang, bedanya adalah problem keluarga gue kelihatan sama orang lain, sementara keluarga lain nggak kelihatan. Lebih ke gitu aja sih. Kayak tantangan di keluarga gue ya orang tua gue divorce, yang lain ya gue nggak tahu. Bisa jadi jadi maksud lo, poin lo adalah lo mau bilang bahwa sebenarnya divorce-nya
divorce-nya nyokap bokap lo ini adalah satu ya masalah keluarga biasa aja gitu. Yes. Bedanya sama masalah keluarga orang lain adalah Nggak lu kelihatan. Iya, gua Kalau kelihatan. misalnya yang lain kan kayak misalnya nyokapnya selingkuh atau bokapnya selingkuh tapi nggak ketahuan gitu, atau apalagi ya misalnya masalah-masalah keluarga kayak film NKCTHI yang nggak penting, masalah keluarganya adalah saudara kembarnya meninggal gitu, nggak penting. Masih Iya. terus jadi masalah keluarga gitu Sepakat, yang atau misalnya atau misalnya ayahnya pemabuk gitu atau istrinya apa. misalnya istrinya nggak dikasih uang bulanan sama sekali yang kayak Jadi gitu. that's a family problem. Bedanya kalau lu secara kalau bokap nyokap divorce, lu ada labeling negara, labeling negara dan labeling. Karena sebenarnya walaupun ya nggak tahu ya, maksudnya dari apa yang gue lihat, memang walaupun satu rumah kadang-kadang juga nggak bener-bener apa namanya, nggak bener-bener apa, nggak ada masalah gitu, bahagia aja gitu. Sepakat. Iya nggak sih? What sound is that? I don't know. Kenapa? Ya sepakat sih. Intinya adalah kalau gue ngelihatnya setiap keluarga tuh punya tantangan. Kita sih bisa nggak sih kayak yang anak-anak si broken home ini dianggap sama aja gitu, sama dari keluarga yang normal aja, hanya ayah ibunya aja yang beda rumah. Tapi kalau ditanya kasih sayang, ya kasih sayangnya sama-sama aja gitu, sama kayak yang kita biasa sebut keluarga normal. Gitu. Iya sih, sepakat sih gue, maksudnya. Tapi gimana ya? Tapi ini mungkin jadi kayak kesimpulan lu menganggap bahwa, nah akhirnya lu mengharapkan apa sih dari society itu lu dianggap normal? Maksudnya respon apa yang pengen lu dapetin sebenarnya ketika lu ngomong tadi bahwa ya you are from a normal family with apa ya, with divorce a problem, bahasanya gitu kan. Gak usah dikasihani. Oh iya, itu menarik sih sebenarnya. Keluarga gue nggak butuh kasihannya orang, terutama lu nggak butuh kasihannya. Gue nggak tahu deh, intinya adalah kita sama gitu, kita sama punya tantangan dalam membangun keluarga. Keluarga yang lain juga gitu ya, tolong ya nggak usah dikasihanin jadinya. Biasa aja. Nggak perlu ada tanggapan kasihan banget ya iya, ayahnya gitu. Ayahnya ya itu dulu yang sering gue terima, kasihan banget, kasihan ya ayahnya yang kayak gitu. Iya sih, ibunya gitu. Iya sih. Actually we're fine, maksudnya kayak nggak apa-apa, nggak usah kasihan. This is the best condition that we can get kan akhirnya. Daripada mungkin kalau misalnya tetap bersama dan akan ada masalah lain yang mungkin impact-nya akan lebih besar gitu kan, kita nggak tahu kan. Iya itu jadi nggak perlu dikasihani ya intinya. Enggak. Tapi kalau pesan lo buat anak-anak yang akhirnya karena dia broken home dan akhirnya dia mengalihkan itu ke hal-hal lain. Broken home-nya karena apa nih? Ya misalnya gara-gara divorce gitu, tetap kan sama masalahnya sama kayak lo, cuma mereka tuh nggak sepositif ini sama hidupnya mereka, nggak sepositif lo gitu. Lo pernah menemukan anak-anak yang broken home karena divorce yang terlibat narkoba? Nggak, dari cerita-cerita orang sih kebanyakan. Dari cerita karena dari semua orang broken home, semua teman-teman gue yang sama-sama broken home, gak ada yang kayak gitu. Yang ada justru ketika si ayah sama ibunya itu gak ngasih perhatian yang cukup buat si anak, yang kayak gitu sih. Maksudnya kayak lose control. Jadi menurut gue ketika si anak terlibat narkoba atau terlibat apapun yang menurut kita jelek ya, itu bukan karena divorce-nya, tapi karena perhatian dari orang tua ke si anak itu gitu. Oh, I see. Gitu. Sepakat gue. Jadi maksudnya lo sebenarnya divorce is one thing, ya the thing that akhirnya menyebabkan anak itu jadi narkoba atau jadi salah pergaulan segala macam, sebenarnya balik lagi ke perhatiannya. Sebenarnya lo bisa kok kayak misalnya ya orang divorce tapi tetap masih bisa ngasih perhatian yang baik ke anaknya gitu kan.
seharusnya masih tetap bisa memberikan perhatian yang baik ke anaknya gitu kan, walaupun kalian divorce gitu kan. Karena kan bedanya kalau menurut gue nih ya, bedanya hanya ayah ibu lu nggak satu rumah gitu. Kalau di gue tetap merasa apa yang diberikan ayah ibu gue ke gue cukup. Gue ngerasanya gitu. I see. Selain juga lu mungkin hidup di pergaulan yang selain juga banyak faktor lain yang lo hidup di pergaulan yang benar, dan itu gue rasa lebih itu juga lo hidup di pergaulan yang salah. Bokap nyokap lo nggak divorce juga tetap aja lo bisa jadi akan salah gitu kan. Itu juga penting. Oke, kesimpulan yang baik sih. Thank you udah mau sharing, Re. Ngobrol-ngobrol. Nggak berasa lo udah ini kalau nggak dipublish juga gue nggak apa-apa. Tapi banyak kesalahan teknis. Ya udah gitu aja dari gue. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.